kayak miris loh. Serius. Gue dengernya miris loh. Serius ya dari hati. Gue kayak kok bisa sih orang ini gitu. Hai para noise, Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Noise sekarang juga. dan kalau mau dengerin versi lengkapnya, Dengerin hanya di aplikasi Noise. Dari aku TK sampai keluar sampai Universitas pun Muhammadiyah pun aku tidak pernah diajarkan begini. Tidak pernah diajarkan untuk mengkultuskan satu individu. Karena mungkin benar kata orang-orang NU ke orang-orang Muhammadiyah. Iya. Orang Muhammadiyah ini adalah orang-orang yang SSB. Apa itu? Sidik-sidik bid'ah. Sidik-sidik bid'ah. Apapun, oh ini bid'ah. Ini bid'ah. Ini Sebenarnya itu sih bukan mengkultuskan karena sebenarnya tidak kepada si tokohnya ini. Iya. Tapi kepada apa yang ada di balik tokoh itu. Misalnya kalau kiai atau ustadz karena ilmu yang telah diajarkan oleh mereka kepada kita gitu. Iya. Jadi atau kalau kayak tadi ludahnya Iya. orang jahat. Semoga dengan kesabaran kita diludahi tetap sabar mendapatkan keberkahan. Oh. Atau menghormati Iya. Habib itu karena selain ya tentunya tentunya ada beberapa hadis yang diyakini oleh kami bahwa keturunan Nabi itu wajib dicintai dan dihormati. Siapapun itu. Siapapun itu. Apapun yang telah dia lakukan. Apapun yang telah dia lakukan. Kalau dia nunggu dia baik atau alim, ya gak ada bedanya. Semua orang baik dan alim ya harus dihormati. Betul. Kenapa keturunan Nabi kalaupun gak baik dan gak alim, artinya dia tidak menunjukkan akhlak Nabi tetap dihormati. Ya. Karena sebenarnya selain karena ada hadis yang meminta kepada umat Islam untuk kemudian menghormati dan mencintai Habib. Iya. Sehingga kata Nabi, kalau kamu baik kepada keturunanku, kalau dia tidak sempat membalas kebaikan itu maka aku akan balaskan nanti di akhirat. Nah itu lantaran kita menghormati karena ada darah Nabi yang mengalir kepada diri dia. Jadi penghormatannya sebenarnya tetap kepada Nabi. Nabi, ya. Cuman karena melalui darahnya. Sama kayak kita ke Turki mencium pedangnya Nabi. Kan ada pedang Nabi itu. Ya, Zulfikar. Kemudian ada jubah Nabi. Ya. Itu kita hormati karena itu benda mati yang pernah dipakai oleh Nabi. Oh, kayak jubah-jubah Dr. Strange itu ya. Nah, aduh, kenapa jadi Dr. Strange? Aduh. Pernah dipakai Nabi aja. Iya. Sama kayak sendal Nabi Muhammad. Sendal Iya. Nabi Muhammad itu kan ketika Nabi Mi'raj ketemu Tuhan, mereknya, sendalnya gak terompah, mereknya terompah. Nah itu dipakai, Iya. nggak disuruh lepas ketika ketemu Allah. Nah itu sendal, apalagi keturunannya. Nah logikanya sih begitu. Maksud gua, Iya. logika berpikirnya adalah begitu. Oh. Nah keturunannya ini hidup, ya sudah kita ambil keberkahannya dari. Tapi tentu dicintai bukan berarti diiyakan semua perintahnya. Artinya kalau dia salah, ya sudah. Nggak diikuti tapi tetap dicintai seperti kita ke anak kita lah. Walaupun dia nakal tetap kita cintai tapi ya kita tegur gitu. Tapi itu bisa termasuk dalam golongan apa ya, kalau dalam istilahnya, kalau dalam hukumnya tuh taklid tuh seperti itu nggak sih, Bib? Enggak, kalau taklid kan artinya mengikuti. Iya, mengikuti. Mengikuti artinya kalau mereka berilmu dan apa yang disampaikan itu benar baru kita ikuti. Tapi kalau ini lebih kepada hubungan mencintai. Iya. Karena Rasulullah juga mencintainya bukan karena dia, tapi karena ada keturunan Rasul. Dan mereka kan sebenarnya mendapat privilege itu lantaran juga ada hal yang diambil dari mereka dibandingkan masyarakat umum. Misalnya mereka gak boleh nerima zakat. Keturunan Nabi nih. Iya. Para Habib ini. Para Habib itu gak boleh nerima Berarti zakat. Habib tidak pernah merasakan itu zakat fitrah. Tidak pernah. Zakat mal. Walaupun saya miskin, Iya. tapi tidak pernah termasuk dalam ghorim ya. iya, nggak boleh kita. Itu dari kecil ayah itu menekankan. Awas ya kalau dikasih orang tanyain ini zakat apa bukan. Kalau zakat kita nggak boleh nerima. Loh, Nggak boleh nerima zakat. Keturunan Nabi itu nggak boleh nerima zakat. Semiskin apapun dia nggak boleh. bid'ah itu, Bib. Kenapa jadi? Itulah. Enggak, kalau di Muhammadiyah itu nggak ada. Enggak ada seperti itu. Itulah setelah aku mendengarkan penjabaran dari Habib itu, aku berarti
bisa memaklumi bagaimana cara pandang orang NU terhadap Muhammadiyah. Iya. Oh memang apa-apa serba kita bid'ahin ya gitu. Iya. Kan ada ungkapan di Jawa itu semacam gini. Nek Muhammadiyah ki intine ki ngurang-ngurangi, nek NU ki intine adalah nambah-nambahi gitu. Nah, kalau Muhammadiyah itu ngurang-ngurangi, kalau Ngurang-ngurangin. NU itu nambah-nambahi. Nambah-nambahin Iya. gitu secara ibadah. Jadi misal kayak ada sholat tarawih yang bisa 11, Iya. orang NU tuh 23 gitu kan. Iya. Meskipun ada beberapa yang pelafalannya itu seperti nge-rap ya. Iya, cepet banget tuh. Iya, Cepet banget. Iya kan? Cepet banget. Ada 23 tuh aku sampai keren juga nih gitu. Si ini kan tretan muslim gitu-gitu kan. Itu kan kalau sholat juga cepet tuh, Beb. Cepat. Cepet ya kalau sholat tuh. Emang kalau di Muhammadiyah lama? Jarang aku menemukan orang Muhammadiyah yang sholatnya tuh lama. Yang sholatnya cepat, sorry. Yang sholatnya cepat gitu. Oh iya. Ya biasa tuh standar ya biasa gitu. Bacanya tuh pelan-pelan gitu-gitu. Padahal sudah gak pakai kunut ya. Padahal Masih lama. Bayangin kalau pakai kunut. tapi ada satu cerita ketika aku ini Jawa Timur itu kan banyak masjid-masjid yang NU kan, Bib. Iya. Biasanya masjid NU itu jarang dimasuki orang Muhammadiyah. Bukan karena apa? Bukan karena beda golongan, bukan karena apa? Karena ada tuntunan, karena ada salah satu inian yang berbeda gitu. Misal kayak kunut gitu tadi, ya kan. Jumlah rakaat tarawih Betul, beda. cuma rakaat tarawih gitu. Tak pernah aku sholat sholat subuh di Ngawi. Iya. Tiba-tiba pas semuanya habis iktidal kan semua harus sujud kan. Iya. Habis iktidal aku sujud. Ketika lihat sebelahku kok belum ya. Oh masih berdiri. Dan aku nggak tahu itu bacanya apa. Makanya Kunut lu gak pernah tahu nggak bacaan pernah. kunut. Kunut emang baca ya? Tak kira cuma merenung tok. Iya. Diwakili imam gitu. Enggak. Ada bacaannya. Ada Beb? bacaan. Apa bacaannya? Kayak itu Allahumma hdina fi man hadait. Itu lu gak pernah hafalin itu. Nggak pernah aku. Nggak pernah. Dari sekolah aku ya. Tapi kamu optimis surga ya? Enggak. Optimis ya. Kita yang sudah lebih belum optimis. Anda yang sudah kurang Masih optimis surga karena tidak menyekutukan Allah. Oh iya, itu Itu kan kalau di Muhammadiyah ya. Iya, kuncinya kan seperti itu. Karena budaya bisa jadi dianggap sebagai ornamen yang bisa menyekutukan Allah. Iya, itu. Makanya anti kepada koloni-koloni. Klinik-klinik bahkan kayak misalnya ajaran-ajaran semacam tadi Habib bilang bahwa kayak ziarah ke makam siapa Ustadz gitu-gitu, almarhum Ustadz gitu-gitu di Muhammadiyah tuh nggak diajarkan, Bib. Iya. Aku itu terakhir ke makam abahku itu ya cuman pas Meninggal. memakamkan. Pas Astagfirullah. memakamkan nggak pernah aku ada 7 harian. Udah berapa tahun? Udah sekitar 3 tahun. Enggak pernah ke kuburan. Enggak pernah ke kuburan. Ya terakhir ya 2019 itu. Enggak pernah ke makam abah, enggak pernah bersihin inian abah, enggak pernah kalau lebaran itu ke makam abah terus minta doa gitu enggak pernah. Gila. Mendoakan gitu enggak pernah, Bib. Kalau kita rela keluarin duit jutaan misalnya harus terbang kemana untuk pergi ke makam gitu. Tapi pertanyaan Habib tadi semacam menohok juga ya. Emang yakin surga ya kita? Nah, jadi kalau ada ini nggak pernah Habib datang ke pesantren lo nggak? Enggak pernah Nggak dong. pernah. Enggak pernah. Aku tuh tahu konsep Habib itu bahkan setelah keluar pesantren, Bib. Setelah kumpul sama anak-anak Gus Durian ini. Oh, ada yang semacam itu. Loh, cara menghormatinya gimana? Ya itu tuh Cium harus tangan. Cium tangan. Ngapain? Iya, iya ya orang kalau nggak biasa kan aneh ya kayak Iya. cium tangan ngapain? Iya. Terus minum bekasnya, wah ngapain? Betul. Terus misal ada keluarganya Ustadz yang dihormati banget itu kan ada Gus ya apa? Anaknya Kiai gitu. Oh, anaknya Kiai itu Gus. Waduh, Iya. ada konsep baru lagi. Iya. Dikiranya Agus kali ya. Dikiranya Agus. Waduh, banyak konsep baru ya ternyata. Saya udah Dunia mau- ternyata luas loh. ternyata luas. Iya. Ternyata apa yang saya pelajari selama ini loh. Kok bisa ya saya yakin surga ya? Nggak ternyata nggak cuma baca Riyadhus Shalihin terus selesai tuh itu. Tuh. Jadi kalau pengalaman dengan Habib pertama kapan? Ini. Pengalaman ngobrol dengan Habib, Oh, kemudian iya. nonton tuh pernah beberapa kali nonton. Iya. Aku nonton Habib yang sama Noe Leto.
Noel itu. Terus dulu pernah pas apa lagi itu ya. Beberapa kali pengen ketemu itu pas Habib ada acara di Jogja. Oh iya di Jogja. Cuman nggak pernah pas waktunya Habib. Iya, Itu Habib pertama yang aku temunya sampean. Ya ampun. Dan biasa aja saya. Jadi mohon maaf ya, mohon maaf. Bukan tidak menghormati, bukan tidak menghormati. Saya tadi sudah ngasih tangan loh, tapi gak ditarik. Gak ditarik. Gak ditarik. Jadi memang seperti itu. Mudah-mudahan semua yang mau nonton juga maklum ya. Iya dan itu karena memang karakter ajarannya berbeda lah. Iya. Kalau di Muhammadiyah ya lebih tadi tidak mau mengkultuskan. Karena khawatir itu mengkultuskan sosok ya. Iya, padahal secara konsep tidak begitu sebenarnya. Tapi menurutku yang soal pengkultusan itu yang dari Habib tadi bisa aku terima banget, bisa aku terima banget. Tapi menurunkan ajaran itu tuh memang harus hati-hati, Bib. Iya. Jadi jangan sampai orang akan salah tangkap karena itu rentan salah tangkap loh, Bib. Nah, ini kekhawatiran ini yang ada nih Muhammadiyah gitu, kayak ziarah kubur khawatir minta ke kuburannya. Betul. Terus ajaran-ajaran yang berbasis kebudayaan khawatir nanti masuk ke kliniknya, ke pengkultusan budayanya. Jadi hanya nggak fokus ke Allah. Betul. Gitu. Akhirnya beda tipis dengan kalau kita akan melakukan takhayul di situ. Iya, itu bentuk kehati-hatian teman-teman Muhammadiyah lah. Betul. Tapi kalau di NU dan Habib itu memang karena diajarkan dari kecil, kita sudah kayak softwarenya udah tahu banget sudah tuh. Ketika minta ke kuburan tuh ya kita tahu di kepala kita dan hati kita bahwa itu bukan ke kuburannya tapi ke Allah, hanya melalui wasilah istilahnya. Wah, ini nggak ada lagi di Muhammadiyah. Wasilah kuburan, perantara wasilah kuburan. Itu apa? Iya makanya. Wasilah itu apa, Bib? Wasilah itu perantara. Jadi ibarat kata kita mau ketemu presiden lewat sekretaris pribadinya atau pampres mungkin. Iya, pas pampres. Nah, kira-kira begitulah konsepnya. Kenapa nggak langsung? Nah itu kita nggak pede untuk langsung. Kita merasa kita penuh dosa dan sebagainya. Aneh juga ya. Aneh juga. Iya, memang orang kalau emang sudah lahir dalam dua tradisi, memang inilah pentingnya podcast ini gitu. Saling belajar sehingga saling tahu satu sama lain. Betul. Dan gue tuh pernah sebenarnya di Muhammadiyah. Oh iya, Beb. Iya, Habib yang pernah di Muhammadiyah tampaknya saya satu-satunya. Kayaknya aku juga pernah punya cerita itu. Jadi suatu hari Mbak Naya, Bu Inayah Wahid, Putri Gus Dur itu meminta aku, tiba-tiba japri gitu, Mas tampil di ini ya, Haul Gus Dur ya. Waduh, ada apa nih? Seorang yang dari TK Muhammadiyah, seorang yang bahkan lebih sering nonton foto Ahmad Dahlan ketimbang Presiden Indonesia di sekolah Muhammadiyah, kok tiba-tiba diajak untuk di Haul Gus Dur. Ada apa nih gitu. Terus saya ngomong sama Bu Naya, Bu, ini saya adalah orang Muhammadiyah pertama yang akan tampil di Haul Gus Dur ya. Oh enggak Mas, ada sebelumnya. Siapa? Buya Syafi'i. Oh kalau itu kan iya. Tokoh nasional. Kalau itu kan tokoh nasional ya kan. Tapi memang kelihatan sih. Dia Yusri ini manggil Kiai Haji Ahmad Dahlan loh dari tadi. Gue aja kayak miris loh. Serius. Gue dengernya miris loh. Serius ya, dari hati. Gue kayak kok bisa sih orang ini gitu. Serius nih. Kok bisa? Maksudnya karena gue tumbuh dalam tradisi yang NU gitu. Iya ya, aku manggilnya Ahmad Dahlan kayak temanku loh. Iya makanya. Ada aja lu. Ada aja. Pantesan saya tidak dihormati. Kayak Ahmad Dahlan aja tidak gitu. Karena nggak ada seperti itu. Iya, kalau gue sih pengalaman dengan Muhammadiyah karena pernah jadi redaktur majalah Muhammadiyah. Lazismo, Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah. Nah itu jadi redaktur waktu itu selama 1 tahun, sehingga banyaklah pengalaman dengan Muhammadiyah dan memang saya kurang nyaman ya di sana ya. Kenapa tidak Maksudnya... tidak dikultuskan saya di sini ya.